Jadi yang UTS 2022 itu dia soalnya cuma 5 ya. Beda sama yang 2023. Karena ada 6. Nah, ini soal yang pertama. Oke. Nah, soal pertama ini dia terdiri dari 3 anak gitu ya. Dia beranak ada 3 anaknya. Nah, tapi ini tentang elektrostatik dan potensial listrik. Jadi kita di sini kita punya suatu muatan listrik positif ditempatkan pada sumbu X. Pada posisi X sama dengan A minus A gitu ya. Berarti di sebelah kiri sumbu X. Terus potensial listrik pada titik tak hingga itu sama dengan 0. Terus dikasih tahu konstantanya itu K dan epsilon 0 gitu ya. Sorry. K-nya itu adalah 1/4 pi epsilon 0 dan besar K-nya kalau dijadikan dalam Newton meter kuadrat per kulom adalah segini. Gitu. Nah, terus ditanya nih, berapa usaha yang diperlukan untuk membawa muatan titik QC plus Q gitu ya, dari titik T hingga titik pada sumbu di Y gitu ya, sama dengan sama dengan Y sama dengan A. Ini notasinya agak agak bikin pusing. Oke. Nah, jadi awalnya tuh kita punya muatan plus Q1 gitu ya. Oke. Ya posisinya itu ada di X sama dengan minus A dalam sentimeter A-nya. Terus Q-nya ini dalam mikrokulom. Oke. Tapi kita nggak tahu nih Q-nya tuh besarnya berapa. Yang jelas di dalam mikrokulom aja. Nah, terus di sini kita ada muatan kedua, muatannya plus Q doang, gitu namanya gitu ya. Dalam mikrokulum juga besarnya. Nah, dia 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 pengen kita taruh di posisi Y sama dengan A sentimeter. Nah, berapa usaha yang diperlukan buat naruh muatan kedua ini? Gitu ya. Oke. Nah, ingat apa sih namanya? Kalau misalkan kita gambar koordinat kartesian, gitu ya. Awalnya kan kita punya muatan Q1 dulu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Misalkan Q1 posisi ini ya, jaraknya adalah A. Ada titik 0, terus titik titik yang keduanya itu sini A gitu ya. Ini titik duanya. Nah, ini kita punya muatan Q1 di sini. Nah, ketika kita punya muatan Q1 di sini, maka nanti si muatan Q1 ini kan bakal memberikan medan listrik kemana-mana kan ya. Jadi kalau misalkan kita taruh muatan kedua di sini, otomatis medan listriknya itu bakal melawan muatan yang pertama gitu. Supaya si muatan yang kedua ini bisa ditaruh di sini. Kayak gitu. Nah, usaha yang kita perlukan buat naruh muatan kedua di titik itu adalah usaha yang dipakai buat ngelawan apa? Ngelawan gaya yang diberikan Q1 kan ya. Soalnya kan ini muatannya positif. Ini muatannya positif. Otomatis Q1 sama Q2 tuh bakal saling dorong-dorongan, ya nggak? Jadi kalau kita pengen naruh muatan yang kedua di sini, kita kayak harus ngegerakin muatannya tuh buat ngelawan dorongan dari Q1. Nah, ingat usaha yang buat ngelawan gaya tuh apa namanya? Energi, Potensial listrik. energi potensial kan ya. Ya udah berarti sama aja kayak kita suruh nyari energi potensial dari sistem dua muatan ini. Kalau konfigurasinya adalah kayak gini. Jadi konfigurasinya itu ngebentuk segitiga, siku, tingginya A, alasnya A gitu ya. Nah, ini Q1, ini Q-nya. Oke. Nah, energi potensial listrik antara dua muatan kan ini aja kan. A, Q1 dikali Q dibagi sama jaraknya. Jaraknya dari sini ke sini, kalau ini segitiganya A sama A kan berarti ini A dikali akar 2 ya nggak? Oke, Pitagoras. Berarti energi potensial adalah K Q1 Q2 dibagi A akar 2 aja. Kayak gitu. Nah, tapi hati-hati. Di sini kan dia diminta jawabannya itu dalam joule ya. Sementara Q-nya itu dalam mikrokulom. Terus A-nya itu dalam sentimeter. Artinya, ini harus kita kita kali sama Q1-nya itu Q1 kali 10 pangkat min 6, terus Q2-nya juga Q kali 10 pangkat min 6.
Meskipun kita nggak tahu Q-nya itu angkanya berapa ya. Tapi satuannya kan dikasih. Nah, terus A-nya kan sentimeter, berarti harus kita jadikan meter. Kalau dijadikan meter itu berarti A kali 10 A kali 10 pangkat min 2 dikali akar 2. Nah, berarti ini kalau energi potensialnya dalam joule, kita punya K Q1 Q2 dibagi A akar 2 gitu ya. Dikali 10 pangkat berapa tuh? Minus 12 ditambah 10 berarti minus 10. 10 pangkat minus 10 joule. Kayak gitu. Nah, ini adalah energi potensialnya. Lebih lebih bagus lagi kalau misalkan K-nya ini kita kita masukin angkanya kan dikasih tahu ya di soal. Yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Berarti kalau dimasukin angka K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Q1 Q2 Q1 Q gitu ya. Q1 dikali Q dibagi A akar 2 kali 10 pangkat minus 10. Jadi energi potensial totalnya itu 9 Q1 dikali Q dibagi A akar 2 dikali 10 pangkat min 1 Joule. Atau bisa juga ditulis sebagai 0,9 dikali belakangnya gitu. Kayak gitu. Jadi ya tinggal ini straightforward tapi yang jadi jebakan itu adalah tadi satuannya harus diperhatiin ya. Oke. Nah, terus kalau yang B-nya kita punya dua muatan sekarang. Q1 itu di minus A, terus Q itu di titik Y tadi. Nah, terus ada koordinat ketiga. Koordinat ketiga itu kita kasih nama titik P. Dengan posisi titik P itu ada di ini minus B, YP. Salah. Minus B, YP. Berarti X-nya itu di minus B, Y-nya itu ada di YP. Gitu. Nah, terus titik ini tuh dia memiliki nilai medan listrik sama dengan 0. Nah, maka B-nya itu berapa sentimeter gitu ya. Di titik ini medan listriknya atau medan listrik di titik P gitu ya, EP gitu. Itu sama dengan 0. Oke. Nah, kalau dia sama dengan 0 ini B-nya nilai berapa senti? Gitu. Nah, ini berarti tinggal kita ya gambar aja. Kalau kita punya dua muatan, bentar. Kayak gini, ini X, ini Y gitu ya. Terus ini Q1 yang jaraknya itu A tadi ke sumbu ke titik X sama dengan 0 gitu ya. Terus ini Q gitu yang jaraknya juga A ke sumbu ke titik Y sama dengan berapa tadi? Y sama dengan A ya. Nah, terus dua-duanya muatannya positif. Kira-kira titik yang medan listriknya 0 tuh di mana? Kalau dua-duanya muatannya Di positif. tengah-tengah di sisi miring segitiganya tadi. Tengah-tengah, sisi miring segitiga. Berarti sini ya. Belum tentu tengah-tengah juga tapi. Iya. Karena Q1 sama Q belum belum tentu sama nilainya. Tapi ya benar. Di antara Q1 sama Q gitu. Karena kenapa? Karena Q1 medannya ke sini kan ya. Ini medan listrik dari muatan Q1 atau E1 gitu. Terus yang muatan satunya lagi medan listriknya arahnya ke sini. Ini medan listrik dari muatan yang kedua. Dia berlawanan gitu ya. Jadi di daerah antara Q1 sama Q medannya bisa nol. Nah, misalkan ini posisi koordinatnya di sumbu X itu adalah si titik B tadi. Oke. Atau minus B gitu ya. Minus B itu maksudnya karena titik apa titik minus B ini dia jaraknya itu adalah sama dengan B kalau diukur dari si titik X sama dengan 0 ya gitu. Terus tingginya ini adalah YP. Ya. Berarti ini tingginya adalah YP. Oke, berarti tugas kita sekarang nyari B-nya tuh berapa gitu kan. Dengan asumsi bahwa YP-nya itu udah fix nilainya di soal. Nah, buat nyari B-nya, ya udah kita terapkan aja di titik P gitu ya.
Medan listrik kan sama dengan nol. Yang mana medan listrik di titik P itu adalah E1 gitu ya, dikurangin sama E. E1 ini medan dari Q1, E ini medan dari Q gitu ya. Berarti nol sama dengan E1 minus E, atau E1 sama dengan E, kayak gitu. Nah, berarti E1 itu bisa langsung kita masukkan ya. Yaitu K dikali Q1 dibagi, nah, dibagi R1 kuadrat gitu ya. R1 itu apa? R1 itu jarak dari aku hitung lagi. Nah, R1 itu jarak dari si Q1 menuju ke titik P-nya ini. Nah, ini R1. Nah, terus kalau E itu adalah K dikali Q dibagi R2 kuadrat. Nah, kalau R2 berarti sisanya kan ya, jarak dari muatan Q ke titik P-nya ini. Nah, ini R2. Nah, kalau koordinat dari titik P-nya itu ada di tadi di minus B, YP, R1-nya berarti berapa? Kalau dari diagram ini. Min B kuadrat Berapa? akar amin B kuadrat plus YP kuadrat. A min B kuadrat plus YP kuadrat ya. Kayak gini ya. Terus R2-nya Hmm, B kuadrat, kayak B kuadrat B kuadrat tambah ditambah amin YP kuadrat. A min YP kuadrat. Oke, kayak gitu ya. Ya udah tinggal kita masukin aja sekarang ke sini dulunya. Ini K-nya bisa coret tadi. K-nya coret. Terus kita dapat nanti Q1 per R1 kuadrat. Berarti A min B kuadrat ditambah YP kuadrat itu sama dengan Q dibagi B kuadrat ditambah A min YP kuadrat. Kayak gitu. Nah, ini kita kali silang. Kalau dikali silang nanti kan dapat ini ya. Yang cos kiri jadi Q1 B kuadrat ditambah Q1 A min YP kuadrat. Yang cos kanannya jadi Q dikali. Nah, ini dipecah aja. Berarti jadi A kuadrat tambah B kuadrat minus 2AB gitu kan. Ditambah sama Q dikali YP kuadrat. Nah, yang ada kan kita nyarinya B ya. Berarti yang ada B-nya kita jadiin satu ruas. Enggak, semuanya kita jadiin satu ruas, tapi kita kelompokin yang B sama B, A min YP sama A min YP, terus YP doang yang sama YP doang. Misalkan kita pindahin ke kiri semua. Berarti ini jadi kita punya Q1 min Q dikali B kuadrat gitu ya. Terus apa lagi? Minus 2AB dikali Q gitu. Terus sisanya ya udah tinggal konstan aja. Tambah Q1 A min YP kuadrat. Terus dikurangin Q dikali A kuadrat ditambah YP kuadrat. Kayak gitu. Nah, ini sama dengan nol. Oke. Nah, kita punya persamaan apa ini? Hmm. Persamaan kuadrat kan ya? Hmm. Berarti kalau pengen dapat B-nya tinggal kita gunakan rumus rumus ABC aja. Soalnya kan angkanya nggak dikasih tahu ya. Q-nya berapa, A-nya berapa, YP-nya berapa. Jadi apa sih namanya kita nggak bisa faktorin kayak biasa gitu. Ya mau nggak mau berarti kita menggunakan rumus ABC buat cari B-nya. Berarti B itu sama dengan plus minus, sorry. B itu sama dengan minus ini, berarti minus minus 2A dikali Q gitu ya. Plus minus akar B kuadrat min 4AC. Berarti ini minus 2 AK kuadrat min 4, A-nya itu Q1 min Q2, min ya, C-nya itu yang belakang. Berarti
Q1 A min YP kuadrat dikurangin A kuadrat ditambah YP kuadrat. Dibagi 2A. Berarti dibagi 2 Q1 min Q. Kayak gitu. Nah ini adalah B-nya. Atau depannya ini kan kalau bisnis sederhana jadinya Y positif. Jadi positif 2A Q. Kayak gitu. Oke. Nah, eh, di sini B-nya itu kan bisa jadi punya dua kemungkinan kan ya. Dia bisa positif, bisa negatif. Kira-kira yang kita ambil yang mana? Yang positif atau yang negatif? Negatif. Kenapa negatif? Kalau dia di sebelah kiri sumbu X. Maksud sumbu X negatif. Enggak. B-nya itu kita ambil positif. Oh, Enggak, soalnya ini adalah nilai nilai mutlak dari B-nya gitu. Kan kalau koordinatnya, koordinat dari si titik B-nya tadi kan di minus B gitu. hmm. Nah, ini adalah nilai mutlak dari B-nya gitu. Kalau misalkan kita ambil negatif, maka koordinatnya jadi minus minus lagi, jadi positif gitu. Malah malah di sebelah kanan sumbu X nanti titiknya. Kebayang nggak? Ya, baik. Oke. Kayak gitu ya. Jadi yang kita ambil adalah nilai positif dari B-nya. Karena koordinatnya adalah di minus B. Kayak gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Enggak. Belum ya? Oke. Terus kalau yang C-nya, dengan konfigurasi yang sama seperti soal B, potensial listrik di titik 0,0 adalah eh konfigurasi yang sama di titik di soal yang B. Soal yang B sama yang A sama aja ya. Kan kan intinya pada dasar kita punya dua muatan di Q1-nya di minus apa di minus A, terus Q2-nya itu di Y sama dengan A gitu. Titik kalau di titik P ada muatan bukan di titik P ada muatan tadi kita cuma disuruh nyari titik P yang medan listrik itu bakal nol kalau di soal yang B. Artinya A sama B konfigurasi muatannya sama. Nah, kalau konfigurasi muatannya kayak gitu, berapa potensial listrik yang ada di titik 0,0 berarti di pusat koordinat sini. Jadi tinggal kita jumlahkan aja. Ingat potensial listrik itu kan di besaran skalar ya. Kalau di besaran skalar artinya kita jumlahkan secara kayak kita ngejumlahin angka aja. Kalau kita punya dua muatan, ini Q1, terus ini jaraknya A, terus ini Q, jaraknya ke titik 0,0 juga A, maka muatan yang Q1 ini dia kan bakal menghasilkan potensial sebesar K Q1 dibagi A, ya kan? Terus muatan yang ini dia juga bakal menghasilkan potensial K dikali Q dibagi A. Gitu. Nah, karena potensial itu skalar, berarti potensial di titik 0,0 itu adalah V1 ditambah V aja. Jadi Q1 per A ditambah Q per A. Kayak gitu. Tinggal dijumlahin angka biasa aja. Oke, ada pertanyaan sama sini? Jadi kalau ditanya potensial di titik 0,0 tuh kita tinggal jumlahin V dari semua muatan yang ada di sistemnya aja. Iya, Oh. soalnya kan dia dia skalar. Potensial itu besaran skalar. Jadi kita nggak perlu pakai yang akar bla 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 kuadrat kuadrat gitu. Kita cuma berlaku kalau vektor. Oke. Jadi sama aja kayak kita ngejumlahin angka-angka biasa aja. Gitu. Oke. Oke, ada lagi? Enggak. Oke, kita lanjut nomor 2 berarti ya. Bentar. Nah, yang nomor 2, ini nomor 2 bener kan ya? Iya. Nah, yang nomor 2 ini soalnya tentang kapasitor. Nah, jadi kita punya kapasitor plat sejajar diisi sama empat material di elektrik gitu ya. K1, K2, K3, K4. Susunannya kayak gini. Ini. Jadi ini platnya ada dua kan plat sejajar ya. Ada plat yang di bawah sama ada plat yang di atas yang ini. Oke. Nah, terus
K1, K2, K3-nya diketahui, sama K4-nya juga diketahui, luas pelatnya diketahui, jarak antar pelatnya diketahui, sama epsilon nolnya diketahui. Nah, yang A, besar kapasitansi dari kapasitor di atas setelah diisi keempat material di elektrik. Nah, ini kita mainan ini ya, kapasitor dengan dielektrik. Yang bentar. Nah, ini. Oke. Nah, ingat kalau misalkan kita punya kapasitor diisi sama dielektrik, tapi dielektriknya beda-beda. Maka sama aja kayak si kapasitor ini bisa kita pecah-pecah kan ya. Jadi kayak beberapa kapasitor kecil-kecil yang dirangkai gitu. Nah, ini kan dielektriknya ada 4 ya. K1, K2, K3, K4. Berarti kita punya 4 kapasitor yang susunannya itu kayak gini. Ini yang dielektrika K1 misalkan kita kasih nama kapasitansinya C1 gitu ya. Nah, C1, ini C2, terus ini C3 sama C4-nya seri. Ini, nah, ini C1, ini C2, ini C3, ini C4. Kayak gitu. Oke. Nah, kenapa susunannya kayak gini? Kenapa nggak C1 sama C2 yang seri, terus C3 sama C4 yang paralel? Melihat bentuk si dielektrik dimasukin ya. Ya, bentuknya gimana dimasukin? Eh, ya itu kan nanti K1 K2 itu dipecah itu di tengah-tengahin. Jadi harus paralel. Nah, lebih atau bahasanya bahasanya kayak gini. Yang apa kapasitor K1 sama K2 itu punya dia mengisi ketebalan yang sama. Jadi sama-sama mengisi ketebalan sebesar D kan. Dan ingat, potensial pada dielektrik pada kapasitor pas jajar itu apa? Persamaannya. Ingat nggak? Sigma per D, sigma per epsilon dikali D, ya kan? Hmm. Jadi dia bergantung si potensial ini bergantung sama ketebalannya atau jarak antar dielektrik. Nah, yang dielektrik K1 sama K2 itu dia sama-sama mengisi ketebalan sebesar D, makanya potensialnya sama. Kayak gitu. Jadi kalau ingat kalau rangkaian kapasitor atau rangkaian apapun mau resistor, induktor gitu ya. Kalau potensialnya sama, maka dia terpasang secara paralel. Kayak gitu kan ya. Nah, sementara kalau yang K3 sama K4 dia itu mengisi ketebalan yang berbeda dengan K1 dan K2. Yang K3 itu mengisi ketebalan sebesar D/2. Terus yang keempat juga mengisi ketebalan sebesar D/2. Artinya potensialnya nanti bakal berkurang gitu ya dibandingkan sama K1 sama K2. Makanya dia kita anggap sebagai seri. Jadi potensialnya beda-beda. Tapi kalau dijumlahin totalnya nanti bakal sama dengan potensial dari K1 sama K2. Kayak gitu. Hmm. Jadi C3 sama C4 seri, kalau udah kita seri nanti bakal sama dengan C1 dan C2 tegangan. Oke. Iya. Nah, terus ya udah. Berarti tugas kita sekarang adalah mencari hambatan pengganti atau sorry, bukan hambatan, kapasitansi ya. Kapasitansi pengganti atau kapasitansi total dari keempat kapasitor ini. Itu sama aja kayak nanti kapasitansi total dari si dielektrik yang campur-campur ini. Gitu. Tapi kita harus cari tahu dulu C1, C2, C3, C4-nya berapa. Nah, ingat kalau di elektrik persamaannya itu kan kalau di elektriknya linear dan konstan ya. Itu persamaannya adalah mirip baik kapasitansinya, terus apa Q-nya, muatannya, terus medan listrik E-nya sama V-nya, potensialnya itu sama kayak dia apa kapasitansi ketika dia kosong, kelas jajar yang kosong. Rumusnya bentuknya sama, tapi di depan epsilonnya itu kita kita kali sama konstanta dielektrik ya K. Gitu. Berarti C-nya kalau kosong apa? Kalau kelas jajar Nilai 0 A per D. epsilon nol dikali A dibagi D. Gitu ya. Nah, berarti kalau ada dielektriknya tinggal kita kali K aja kan teman. Begini. Di depan epsilon nolnya. Pokoknya kita kali K aja. Nah, jadi
untuk masing-masing kapasitor, C1 dia punya kapasitansi K1 epsilon 0 dibagi D1 dikali A1. Gitu juga untuk yang C2. C2 berarti K2 epsilon 0 dibagi D2 dikali A2. Kalau yang 3 sama 4 juga sama. Berarti C3 sama dengan K3 epsilon 0 dikali A3 per D3. C4 sama dengan K4 epsilon 0 A4 per D4. Nah, A1, D1, A2, D2, A3, D3 sama 4, D4 itu bisa jadi beda. Kita lihat dari mana? Kita lihat dari geometri. A1 itu kan berarti luas yang melingkupi si kapasitor K1 ini. Kalau kita lihat A1 sama A2 dia besarnya sama ya nggak? Karena luas dari kapasitor yang diisi sama dielektrik K1 ini kan adalah A gitu. Berarti A1 besarnya sama dengan A. A2 juga sebesar A ya segini luasnya. Kayak gitu. Terus apa? Nah, A3 sama A4 itu sama, yaitu sebesar A. Karena A3 luas dari apa? Luas dari dielektrik yang tiga itu kan dari sini ke sini. Yang sementara dia kan posisinya vertikal sejajar sama sama dielektrik 4 ya. Berarti luasnya juga sama yang dielektrik 4 segini juga. Yaitu sebesar A. Berarti A3 sama dengan A4 sama dengan A. Kayak gitu. Jadi ini bisa kita tulis K1 dikali epsilon 0 dikali A gitu ya, dibagi D1. Nah, D1 eh, yang ini kita tulis dulu. K2 sama dengan A dibagi D. Dibagi D2. Yang ini K3 epsilon 0 A dibagi sesuatu gitu ya. Yang ini K4 epsilon 0 A dibagi sesuatu. Nah, sekarang D1, D2, D3, D4-nya. D1 itu adalah ketebalan dari dielektrik yang K1. Berarti sama dengan D ini kan ya, dari bawah sini ke atas. Kalau D2 juga sama dengan D dari bawah sini ke atas. Berarti ini ketebalan adalah D, ini juga D. Gitu. Nah, sementara, nah yang ini yang beda. Yang dielektrik K3 sama K4 itu ketebalannya masing-masing adalah D/2. Jadi D3 itu adalah D/2, D4 juga adalah D/2. Kayak gitu. Jadi sekarang kita punya kapasitansinya masing-masing itu adalah kalau yang C3 itu 2, K3 epsilon 0 A per D. Gitu ya. Yang ini jadi 2, K4 epsilon 0 A per D. Kayak gitu. Oke. Nah terus kita misalin aja nih ya. Ini kan belakangnya ada pengali epsilon 0 A per D semua. Ya nggak? Yang epsilon 0 A per D-nya itu kita misalin aja jadi channel. Channel itu adalah kapasitansi ketika dia kosong. Epsilon 0 A per D. Biar lebih gampang aja nulisnya. Jadi C1 itu adalah K1 dikali C0, C2 itu adalah K2 dikali C0, C3 itu adalah 2 dikali C, 2 K2 dikali, sorry, 2 kali K3 dikali C0 gitu ya. Terus C4-nya adalah 2 dikali K4 dikali C0. Kayak gini. Nah, ini adalah masing-masing besar kapasitansinya. Nah, berarti sekarang tinggal kita rangkai aja kan ya. Kalau rangkaiannya bentuknya adalah kayak gini, maka yang seri kita serikan dulu. Yang C3 sama C4 kita seri dulu. Kalau diserikan berarti jadi gini ya, 1/C34 itu adalah 1/C3 ditambah 1/C4. Gitu. Nah, berarti jadi 1/C3 itu kan tadi 2 K3 C0 ya, ditambah 1/2 K4 C0. Berarti 1/C34
itu sama dengan berapa tuh? Samain penyebutnya berarti ini K3 ditambah K4 dibagi 2 K3 K4 C0 kayak gitu. Atau C34 sama dengan 2 K3 dikali K4 C0 dibagi K3 plus K4. Nah, ini C34-nya. Kalau dia udah di seri, maka jadi tinggal jadi sama seolah-olah jadi tinggal satu kan. Jadi kayak gini. Kayak gini. Nah, ini C1, ini C2, ini C34 kayak gitu. Nah, berarti tinggal kita paralelin aja semuanya. Berarti C totalnya itu adalah kalau paralel berarti gimana? Tambahin biasa. Tambahin biasa kan ya. C1 tambah C2 tambah C34. Berarti ini C0, K1 C0 tambah K2 C0 ditambah ini 2 K3 K4 C0 dibagi K3 plus K4. Kayak gitu. Nggak ada angkanya sih jadi soalnya. Jadi ya udah biarin kayak gini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum. Belum ya? Nah, terus yang B, besar muatan total yang tersimpan pada kapasitor. Jika kapasitor dihubungkan dengan beda potensial sebesar V. Nah, besar muatan total ya berarti tinggalin aja kan. Kan kapasitas itu adalah C sama dengan Q per V. Berarti besar muatan total yang tersimpan itu adalah tegangan baterainya yang dipasang ke kapasitor dikali sama kapasitas total CT. Ya berarti tinggal ini aja. Tinggal ini ya dikali sama V. Kayak gitu. Oke. Nah, nah ini gampang lah ya. Nah, terus kalau yang C-nya, jika dihubungkan beda potensial V gitu ya, si si platnya ini. Nah, kira-kira kapasitas apa dielektrik mana? K1, K2, K3, K4 yang menyimpan energi paling besar. Kayak gitu. Nah, kira-kira yang mana? Hmm. Kelihatan nggak? Ketebak nggak? Agak susah ya sebenarnya. Karena nggak ada angkanya. Ada sih. Angkanya tuh dari K1, K2, K3, K4-nya doang. Besar dari K1, K2, K3, K4. Jadi kalau mau dimasukin K1, K2, K3, K4-nya bisa. Nah, jadi kayak gini. Kan energi yang tersimpan pada kapasitor itu bisa kita hitung pakai setengah C dikali tegangan kapasitornya kuadrat ya nggak? Hmm. Nah, tapi yang jadi masalah di sini, mereka tuh di elektriknya itu nggak terpasang secara paralel semua. Ada bagian yang serinya yaitu K3 sama K4. Artinya V-nya ini beda-beda gitu. Yang kapasitor satu itu dia punya tegangan V1 yaitu sama dengan tegangan baterai V. Gitu ya. Yang C2 dia punya tegangan V2 yang mana tegangan V2 ini sama dengan tegangan baterai juga V juga gitu. Nah, tapi kalau C3 sama C4 enggak. Kalau C3 ya, kalau C3 itu kan dia diisi oleh kapasitornya berapa? K berapa? Jadi, sorry. Dia terhubung sama baterai berarti nggak ngaruh sama K-nya potensialnya, tapi dipengaruhi sama jaraknya aja. Yang C3 itu kan dia tadi ngisinya adalah setengah dari itunya. Ketebalan itu setengah dari si jarak antar platnya. Kalau dia terhubung sama baterai, maka ya tegangannya adalah setengah dari tegangan baterai. Karena tegangan baterai itu adalah ini kan ya, bergantung sama D-nya aja. Gitu. Tegangan di kapasitor kalau dihubungkan sama baterai itu bakal sama dengan tegangan baterai. Nah, kalau kapasitor kapasitor tegangannya bergantung sama D, maka tegangan baterainya anggap aja bergantung D juga. Karena dia jaraknya D per 2, maka yang C3 itu dia punya tegangannya adalah setengah dari tegangan baterai.
Gitu juga yang C4. Tegangan adalah setengah dari tegangan baterai juga. Oke. Nah, berarti kita bisa punya energinya tuh kayak gini. W1 itu adalah setengah C1 dikali V1 kuadrat, yaitu setengah K1 dikali C0 dikali V kuadrat gitu. Kalau W2 itu adalah setengah C2 V2 kuadrat atau setengah K2 dikali C0 V kuadrat. Kalau W3 itu kan adalah setengah C3 dikali V3 kuadrat, berarti setengah C3 itu tadi adalah 2K3 gitu ya, dikali C0 dikali V3-nya itu adalah V per 2 kuadrat. Gitu juga W4. W4 berarti setengah dikali 2K4 dikali C0 dikali V per 2 kuadrat. Kayak gitu. Oke. Nah, berarti W1 itu K1 tadi berapa di soal? Nih, K1-nya 16, K2-nya 8, K3-nya 2, K3-nya 4. K1-nya 16, K2-nya 8, K3-nya 2, K4-nya berapa tadi? 3 ya? Iya, 3. Berarti kalau kayak gitu W1 sama dengan setengah dikali 16 C0 V kuadrat. Atau 8 C0 V kuadrat. Nah, ini W1. Kalau W2 berarti 4 C0 V kuadrat kan ya? Kalau W3 berarti berapa? K4-nya itu adalah, K3-nya itu adalah 2. Berarti setengah kali 2 kan habis. Dikali 2 dibagi 4. 2 dibagi 4 berarti setengah C0 V kuadrat. Nah, ini W3. Kalau W4 berarti kan tadi K4-nya 3 ya. Berarti 3 per 4 C0 V kuadrat. Ya gitu. Ya udah. Kalau channel sama V kuadrat itu besarnya sama, kan channel itu besaran kalau apa kapasitansi kalau kosong ya. Kalau terus V-nya itu adalah tegangan baterai. Berarti kita lihat aja dari koefisien yang mana yang paling gede. Koefisien yang paling gede yang W1 kan ya. Berarti kita bisa bilang bahwa si kapasitor dengan dielektrik K1 ini dia menyimpan energi terbesar. Kayak gitu. Oke, Hmm. ada pertanyaan soal ini? Enggak ada. Nggak ada. Sip, kita lanjut lagi. Kamu ada kelasnya jam berapa? Jam 8.30. Oh, masih lama ya. Kamu yang magnetostatik dulu dong. Oh, boleh. Berarti yang nomor bawah itu. Magnetostatik yang nomor ini, ini ya, nomor terakhir. Sama sama yang ini gaya magnet. Yang terakhir dulu aja, ya. Kayaknya lebih susah yang terakhir soalnya. Kalau dilihat-lihat. Nah, ini kita punya sistem kawat, 3 kawat ya. Satu kawatnya lurus dengan panjangnya tabringga, yang dialirin arus I1 gitu ya. Terus kawat yang arusnya I2 sama I3 dia melingkar. Oke. Nah, terus yang diketahui dari kawat melingkar itu adalah jari-jarinya. Nah, kita ditanya nih berapa besar medan magnet di titik P oleh arus I1-nya aja. Berarti oleh arus yang ini, yang dari kawat lurus gitu. Oke, kan kawat lurusnya ini tabringga ya. Kalau kawat lurus tabringga berarti nyari medan magnetnya apa tuh? Hukum apa? Ampere atau biot Savart? Ampere. Ampere ya. Berarti kalau pakai hukum ampere, tinggal kita gambar aja. Kita punya kawat lurus, arus listriknya itu ke kanan, I gitu ya, I1. Nah, terus kan kita pengen nyari medan magnet di titik P. Titik P itu di tengah-tengah sini kan.
Nah, yang kita pedulin itu adalah jarak dari titik P ke si kawat yang lurusnya ini berapa. Sama kayak jari-jari dari ininya kan ya. Jari-jari dari kawat melingkarnya. R. Ya nggak? Nah, jadi kalau kita pengen ngukur medan magnet di titik P, kita harus bikin lintasan tertutup yang mengelilingi kawat I1 ini dengan jari-jari lintasan tertutup itu adalah R juga. Gitu. Nah, terus kita gunakan hukum ampere. Hukum ampere itu kan integral B dot ds ya, sama dengan mu nol dikali IN close. Nah, IN close-nya itu sama dengan I1 aja kan ya. Karena cuma ada satu kawat di sana yang dilingkupi sama lintasan yang warna birunya itu. Nah, terus integral B dot ds-nya berapa hasilnya? Hmm, B2 pi R. B dikali keliling dari si lintasan tertutupnya. Berarti 2 pi R besar gitu kan ya. Nah, berarti ya udah tinggal kita gabung aja tuh sama B dikali 2 pi R sama dengan I1 dikali mu nol. Gitu ya. Berarti dapat medan magnetnya akibat si apa arus I1 kita kasih nama B1 aja ya. B1 itu adalah mu nol I1 dibagi 2 pi R. Kayak gitu. Kayaknya. Masih gampang lah ya. Nah, kalau yang B-nya ditanya berapa besar medan magnet di titik P gitu ya, oleh arus I2. Oleh arus I2, sorry, agar besar medan magnet di titik P oleh arus I2 sama dengan besar medan magnet oleh arus I1, gitu ya. Maksudnya biar B2-nya sama dengan B1 gitu ya. Maka berapa perbandingan I2 per I1? Kayak gitu. Nah, kalau besar medan magnet di titik P ini, I2 itu kan adalah kawat lingkar ya. Gitu. Sementara titik P itu terletak di pusat lingkaran, pusat lingkaran dari si kawat I2-nya ini, tapi agak maju sedikit. Gitu. Jadi nggak, jadi ada di depan pusatnya gitu. Nah, berarti kita harus cari dulu apa persamaan dari medan magnet akibat I2-nya itu gimana bentuknya. Habis itu nilainya tinggal kita sama dengan B1. Nah, berarti karena dia kawatnya melingkar kayak gini dengan jari-jari R, terus titik P-nya itu adalah titik yang di depan pusat lingkaran dengan jaraknya itu ke pusatnya adalah 0,75 R atau 3/4 R gitu ya. Terus arah arus listriknya itu kayak gini I2-nya. Maka nyari medan magnetnya gimana? Pakai hukum apa? Oke, diode. Biot Savart. Karena dia kawatnya melingkar ya. Hmm. Bentuknya gimana Biot Savart? DB sama dengan mu nol dibagi 4 pi gitu ya dikali I dikali DL DL vektor gitu ya dikali cross R topi dibagi sama R kecil kuadrat gitu. Oke. Nah, buat arahnya DL cross R itu kan pada dasarnya cuma buat nentuin arah aja kan, arah dari medan listriknya. Sorry, arah dari medan magnet hasilnya. Nah, ingat kalau di kawat melingkar arahnya itu bisa kita tentukan pakai apa? Ini tangan kanan. Tangan kanan. Berarti kalau pakai aturan tangan kanan kemana kira-kira di titik P ini medan magnetnya? Kanan. Ke kanan, arahnya ke kanan. Kayak gini. Nah, ini kita kasih ini arah dari B2. Dia ada koordinatnya nggak ya? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada koordinatnya kita gambar aja. Jadi anggap ini ke kanan itu sumbu X, ke atas itu sumbu Y gitu ya. Ke depan sini itu sumbu Z. Kayak gitu. Kalau nggak dikasih koordinat apa acuan koordinatnya udah kita bikin sendiri aja gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi nanti si B2-nya itu bisa kita tulis sebagai mu nol 4 pi dikali I integral DL per R kuadrat dengan arahnya itu adalah I topi kayak gitu.
Karena DL cross R-nya udah kita pakai aturan tangan kanan dan kita dapat arah medan magnetnya ke kanan. Gitu ya. Jadi tinggal kita hitung nih nilai skalar dari integralnya aja berapa. Nah, kalau kawatnya melingkar, berarti partisinya itu kan adalah sama aja kayak kita motong busur lingkarannya kan, sebesar DL. Dengan jari-jari lingkaran itu konstan. Kalau jari-jari lingkaran konstan, maka DL-nya sama dengan apa? R d theta. R dikali perubahan sudutnya d theta. Kalau R kecil, itu apa? Jarak dari Partisi ke P. partisi ke titik P. Yang ini ya. Nah, ini R kecil. Nah, kalau jarak dari partisi ke pusat lingkaran itu kan sama dengan jari-jari juga ya. R. Berarti kita punya segitiga siku-siku. Ini besarnya R. Dari sini ke sini itu adalah 3/4 R. Maka R kecilnya kan yang ini, yang sisi miringnya. Kalau pakai Pitagoras, jadi R kuadrat itu sama dengan R besar kuadrat ditambah 9/16 R besar kuadrat. Atau 25/16 ya, atasnya. 25/16 kalau di akar berarti R kecilnya itu adalah 5/4 R besar. Iya nggak? Iya kan? 16 ya disamain penyebutnya jadi 16 tambah 9 kan jadi 25 terus di akar ya. Benar. Jadi 5/4. 5/4 R gitu. Ya udah berarti ntar B2-nya tinggal kita hitung. Mu 0 dibagi 4 pi dikali arusnya I2 gitu ya. Oh ini jangan lupa I2. Jangan I doang. Karena kan arusnya beda-beda, ada 3 ya. Gitu. DL yaitu R d theta. Terus R kecilnya itu adalah 5/4 R. Gitu. Nah ini kita integralkan. Batas integralnya dari mana ke mana? 0 ke 2 pi. 0 ke 2 pi karena dia satu lingkaran penuh ya. Nah berarti ini tinggal sisa mu 0 dibagi 4 pi dikali I2 gitu ya. Dikali R dikali 2 pi dibagi 5/4 R. Kayak gitu. Bentar ya. Nah terus arahnya itopi ya. Arahnya itopi. Berarti ini tinggal disederhanain aja. Bentar, kayak ada yang kurang. Oh ini R kuadrat, sorry. Yang bawahnya ini R kuadrat. Berarti 5/4 R kuadrat ya, bukan 5/4 R doang. Nah ini 5/4 R kuadrat. Berarti B2 kita dapat itu adalah mu 0 dikali I2 dibagi 4 pi. Terus atasnya dikali 2 pi ya, berarti dicoret aja. Jadi tinggal mu 0 I2 per 2 gitu ya. 5/4 dikuadratin jadi 25/16 kan ya. 16-nya naik ke atas. 16/25. 16/25 R dibagi R kuadrat berarti dibagi per R. Arahnya itopi. Atau kalau dirapiin 8/25 mu 0 I2 per R. Arahnya itopi. Kayak gitu. Oke. Nah ini adalah vektor B2-nya. Ekspresinya doang gitu ya. Nah tapi kan pertanyaan tadi adalah berapa perbandingan I2 per I1. Supaya medan magnet B2 besarnya sama dengan B1. Berarti kalau kayak gitu tinggal kita sama denganin aja besarnya doang ya. Jangan vektor, jangan arahnya. Karena arahnya beda kan tadi ya. Nah kalau besarnya berarti besar dari B1 sama dengan besar dari B2. Kita lihat nilai skalar depannya aja. Tadi B1 itu besarnya kan mu 0 I dibagi 2 pi R ya. Mu 0 I dibagi 2 pi R. Oh sorry, mu 0 I1 dibagi 2 pi R. Kalau B2 itu adalah 8/25 mu 0 I2 dibagi R. Gitu. Berarti ini mu 0 kan coret. R-nya coret juga. Berarti dapat perbandingan I2 per I1 gitu ya. Itu adalah 25 dibagi 16 16 pi ya. Kayak gitu. Oke, jadi I2-nya itu harus sebesar 25/16 pi dikali I1 supaya ini supaya dia medan magnetnya di B2 tuh
akibat arus 2 bisa sama dengan B1 besarnya. Gitu. Tapi arahnya tetap beda ya. Kalau B2 itu arahnya ke I, kalau B1 tadi arahnya ke, kalau kita lihat dari lingkarannya itu, ya kan lagi muternya ke dalam sini ya, berarti ke belakang sana atau ke negatif sumbu Z. Gitu. Itu arah dari B1. Kayak gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum. Belum. Hmm. Nah, biar nggak capek nge-scroll ke atas, kita paste lagi gambarnya. Nah, kalau yang C-nya, untuk I1 dan I2 sesuai dengan soal A dan B, oke. Jadi I2-nya kita pakai yang dari soal B tadi. Sedangkan I3 sama dengan I2. Berarti harusnya besarnya sama aja. Besarnya sama kayak di soal yang B, yang I3-nya. Maka besar medan magnet di titik P oleh semua kawat berarus adalah, nah, apa sih namanya? Kalau tadi kan yang kawat I2, ini dia medan magnetnya arahnya kemana? Ke kanan kan ya? Di titik P ini, ke sini. Nah, ini B2. Kalau I3 arah medan magnetnya kemana? Di titik P, kira-kira. Eh, Ke kanan apa ke kiri? ke kanan juga. Tetap ke kanan ya. Karena arah putar apa? Karena kawatnya adalah kawat melingkar dan kita menggunakan aturan tangan kanan yang modified gitu ya. Arah apa? Tetap aja putaran 4 jari kita tuh tetap ngikutin si kawatnya, terus jempol kita adalah ke kanan. Maka di titik P ini medan magnet B1 itu juga ke kanan. Oke. Nah, kalau kita lihat kan I3 itu sama dengan I2. Ya nggak? Artinya medan magnet yang dihasilkan kawat ini sama yang dihasilkan kawat ini sama dong nilainya. Apalagi geometrinya simetri. Jari-jarinya sama-sama R. Ya nggak? Kedua kawatnya. Terus jarak ke titik P juga sama-sama 0,75 R. Ya nggak? Sorry, ini bukan B1, ini B3 tuh. Nah, karena jari-jarinya sama, jarak ke titik P-nya sama, terus apa sih namanya, besar arusnya juga sama. Ya, maka bisa kita simpulkan bahwa besar medannya pun bakal sama juga nanti. Jadi nanti bisa kita bilang B3 itu besarnya sama dengan B2. Nah, kalau misalkan dia arus I2-nya itu sesuai dengan soal di B, maka tadi ingat di soal di B adalah B2 itu sama dengan berapa? Sama dengan B1 kan? Artinya B3 sama dengan B2 juga sama dengan B1. Dia besar besar medannya sama semua. Gitu. Nah, kalau besar medannya sama semua, artinya kita tinggal ngejumlahin vektor-vektornya aja. Kalau kita lihat di bidang ini, gitu ya, kan vektor totalnya itu adalah B2 sama B3 itu arahnya ke kanan. Terus B1 itu arahnya kemana? Ke sana kan ya, ke belakang. Belum. Hmm. Artinya kalau kita gambar ulang, kita punya ini, ini ada B1, sorry, ada B2 sama B3 yang arahnya ke kanan, sama ada vektor B1 yang arahnya ke negatif sumbu Z atau ke dalam sana gitu. Nah, dia saling tegak lurus. Berarti tinggal kita cari resultannya aja kan ya. Resultan dari mereka bertiga, berarti B totalnya gitu kan ya. Itu kan sama aja kayak B1 kuadrat ditambah B2 plus B3 kuadrat terus diangkat. Kayak gitu. Nah, ini B2 plus B3 ya karena mereka searah kan ya. Sama-sama ke kanan, jadi kita jumlahkan. Nah, tapi tadi kan B1, B2 sama B3 sama semua nilainya. Berarti ini resultannya berubah jadi B1 kuadrat ditambah B2 tambah B3 kan jadi 2B1 ya. Dikuadratin terus diangkat. Atau B totalnya itu adalah Tadi tuh empat b kenapa satu b kuadrat. satunya sama juga deh? Kenapa? Kenapa tadi b satunya sama juga sama B2 B3? Oh, ini. Kan tadi di soal itu dibilang untuk I1 dan I2 yang sesuai dengan soal B. Oke. Kalau tadi di soal B kita kita nyarinya apa? I2 sama I1-nya sedemikian rupa sehingga besar medan magnet.
akibat I2 itu sama dengan besar medan magnet akibat I1 kan ya? Mm-mm. Atau B2 sama dengan B1, ya kan ya? Mm. Itu di soal yang B. Tapi di soal yang C dia bilang bahwa I3 juga sama dengan I2. Hmm. Kalau I2 sama I1 tadi hubungannya kayak gini, terus I3 sama dengan I2 berarti I3 per I1 itu sama aja kayak I2 per I1 juga kan ya? Artinya medan magnet I3 juga nanti bakal sama dengan medan magnet pada I2 gitu. Tapi karena ini udah sama dengan, maka ini juga sama dengan, jadi kita bisa bikin B3 juga sama dengan B1. Oke. Kebayang nggak? Baik. Oke. Oke. Oke, balik lagi ke sini. Tadi berarti ini jadi B1 kuadrat tambah 2B1 kuadrat. Berarti jadi 4B1 kuadrat tambah B1 kuadrat. Jadi B1 akar 5 ya. Nah, tadi kan B1 itu mu 0 dikali I1 dibagi 2 pi R dikali akar 5 berarti. Nah, ini besar total total medan magnetnya gitu. Akibat semua kawatnya. Oke, Hmm. ada pertanyaan sampai sini? Belum ada. Belum. Nah, kalau yang C-nya, sekarang I3-nya itu adalah A dikali I1. Jika I3 sama dengan A dikali, sorry, A dikali I2 ya. Dengan A adalah suatu angka gitu. Tapi angkanya nggak dikasih tahu juga di soalnya. Maka kedua kawat lingkaran, tentukan jawaban Anda dengan angka min 1. Jika kawat saling menjauh, 1. Jika kedua kawat saling mendekat sama dengan 0. Eh, jika kawat saling menjauh itu -1. Jika kawat saling mendekat itu 1. Jika kawat diam adalah 0. Oke. Nah, ini angkanya kita nggak tahu berapa ya. Jadi agak sulit menentukan. Tapi intinya gini. Maksudnya yang dikunci itu adalah, ingat, kalau kawat berarus itu kena medan magnet, maka bakal muncul gaya magnet kan ya. Yang mana gaya yang mana gaya magnetnya itu bisa kita ukur pakai I dikali L dikali I dikali L dikali cross B. Gitu. Nah, di sini anggap aja kita lagi melihat kawat dua, sorry, kawat tiga. Kawat tiga yang dialiri medan magnet, dialiri arus I3. Gitu. Nah, kawat tiga ini dia kan ketembus sama medan magnet akibat kawat yang kedua kan. Ini. Jadi yang kita lihat kawat yang melingkarnya aja. Karena yang di sini yang ditanya adalah antara kedua kawat melingkar. Kayak gitu. Nah, si kawat I3 ini dia ditembus sama medan magnet B2 yang arahnya ke kanan. Oke. Nah, tapi sekarang dikasih tahu bahwa I3 itu besarnya nggak sama dengan I2 lagi. Tapi I3 adalah sama dengan suatu bilangan dikali I2. Kayak gitu. Yang bilangannya kita nggak tahu berapa. Nah, berarti kalau kita pengen melihat gaya magnet pada kawat yang ketiga ini, kita bisa bisa tulis F-nya itu adalah F3. F32 gitu ya. Artinya gaya magnet pada kawat ketiga akibat medan yang dihasilkan kawat dua. Nah, ini sama dengan I-nya itu adalah I3, arus yang mengalir pada dirinya sendiri. L-nya itu adalah panjang dari kawat yang ketiga ini. B-nya itu adalah medan magnet akibat kawat kedua, B2. Kayak gitu. Oke. Nah, terus L3, L3 itu adalah L3 itu kan panjang dari kawat yang melingkar ini kan ya. Kalau dia jari-jarinya R, maka L3 ini sama kayak kelilingnya aja, ya nggak? Panjang dari kawat melingkar ya sama aja kayak kelilingnya gitu. Berarti L3-nya bisa kita tulis adalah 2pi dikali R. Tapi ingat dia punya arah. Arahnya tuh apa? Gitu ya. Arahnya kan muter kayak gini. Gitu. Arahnya muter kayak gini. Ini kamu udah diajarin koordinat silinder belum? Belum. Oh, belum ya. Kok kalau polar yang lingkaran dua dimensi? Belum deh. Kayaknya. Oh, belum. Ya udah aku ajarin nih.
Karena ini bakal lebih gampang mendeskripsikannya pakai koordinat silinder atau polar. Nah, jadi kalau koordinat polar itu koordinat dua dimensi kayak gini. Kan biasanya kita dua dimensi kalau kartesian itu punya X sama Y kan ya, sumbunya. Yang mana X itu vektor satuannya yang melambangkan ke sumbu X positif ke arah kanan itu adalah I. Kalau vektor satuan yang melambangkan ke sumbu Y positif atau ke arah atas itu adalah J. Ini kan ya. Nah, ini koordinat kartesian namanya. Dia berguna untuk objek-objek yang bentuknya kaku, kayak kotak, segitiga, trapesium gitu. Nah, tapi kalau ada objek-objek yang bentuknya melengkung-melengkung kayak lingkaran, terus elips, terus apalagi spiral gitu ya, itu paling enak pakai koordinat polar sebenarnya. Jadi kalau koordinat polar itu ada dua arah kalau di bidang dua dimensi. Kalau kartesian kan arahnya X sama Y atau I sama J. Nah, kalau polar itu arahnya itu ada arah radial. Arah radial itu kita jalan dari pusat lingkaran menuju ke titik manapun di lingkarannya gitu ya. Jadi sejajar sama jari-jari, tapi menjauhi menjauhi pusat ya. Nah, ini arah radial atau air topi gitu. Satu lagi arah tangan sial. Arah tangan sial itu apa? Kan kita jalan 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 menjauhi pusat lingkaran tuh bisa ke sini, bisa ke sini gini ya. Bisa ke sini, bisa ke sini. Yang membedakan mereka tuh apa? Yang membedakan mereka itu adalah sudut terhadap sumbu X-nya theta. Gitu. Nah, jadi tetanya ini muternya seberapa derajat kalau diukur dari sumbu X. Kayak misalkan segini, atau misal segini gitu. Atau misal segini. Nah, itu adalah arah tangan sial namanya. Jadi arah putaran sudut tetanya kalau diukur dari sumbu X. Dan arah tangan sial yang positif itu kalau dia muternya adalah berlawanan jarum jam. Gitu. Jadi ada dua arah ya kalau di koordinat polar. Polar ini ada arah radial, R topi gitu, sama arah tangan sial, theta topi. Radial yang positifnya itu adalah dari pusat lingkaran kita menjauh keluar gitu, ngikutin jari-jarinya. Kalau tangan sial positif itu tetanya muter dari sumbu X positif, terus muternya berlawanan jarum jam. Gitu ya. Nah, ini koordinat polar. Nah, kalau koordinat silinder itu sebenarnya sama aja kayak koordinat polar. Jadi misalkan kita punya bidang dua dimensi X sama Y kayak gini. Nah, kita punya lingkaran kan ya di bidang X ini. Nah, ini koordinat polar. Kalau cuma dua dimensi. Nah, tapi kalau misalkan kita tambahin dimensi ketiga, yaitu sumbu Z arahnya ke atas gitu, sama kayak tinggi silindernya. Nah, ini bakal jadi koordinat silinder. Gitu ya. Nah, jadi koordinat silinder itu adalah gabungan dari polar untuk bagian alas atau tutupnya gitu. Jadi alas atau tutupnya kan terletak di bidang dua dimensi ya, sumbu X sama sumbu Y. Terus di sumbu yang ketiganya dia ya yang pakai kartesian biasa. Jadi silinder itu sama aja kayak polar plus satu sumbu untuk yang sumbu ketiganya itu kartesian. Dan nggak harus sumbu Z ya. Bisa aja dia kayak gini. Misal silindernya tiduran gitu. Jadi dia tutupnya itu terletaknya di bidang YZ, tapi tingginya itu dia sejajar sama sumbu X kayak gini. Berarti kalau kayak gini, silindernya itu polarnya itu ada di bidang YZ, gitu ya. Polarnya di bidang YZ, ditambah sama satu sumbu tegaknya itu adalah di arah sumbu X, berarti ditambah I topi. Kayak gitu. Oke, kalau yang ini berarti polarnya di XY, berarti sumbu tegaknya di Z, berarti polar ditambah sama K topi. K topi itu adalah arah sumbu Z-nya. Nah, ini koordinat silinder. Nah, terus hubungan perkalian cross pada koordinat silinder gimana? Mirip-mirip sama koordinat kartesian. Kan kalau kartesian kita punya I, J, sama K ya. Nah, terus kalau dikali cross, I dikali cross J hasilnya K. J dikali cross K hasilnya adalah I. K dikali kali I adalah J gitu. Nah, di silinder kan tadi kita punya koordinat adalah polar ditambah sama kartesian. Polar tadi ada dua kan ya. Ada R topi sama ada theta topi. Berarti kita punya tiga arah. R topi, theta topi, K topi gitu. R dikali theta arahnya K. K dikali R arahnya theta.
Terus apa lagi? Theta dikali ke arahnya R, kayak gitu. Jadi mirip-mirip, kayak gitu ya. Nah, ini pengetahuan yang cukup penting, karena bakal mempermudah soal aja sih. Lebih tepat. Nah, kalau kita lihat di sini, arus I3 ini kan dia muter ya. Oke, kalau muter berarti arahnya apa? R, theta atau Z, gitu. Theta. Theta ya. Terus muternya kemana? Berlawan jarum jam kan? Hmm. Ya, berarti tetanya theta positif. Berarti si vektor L-nya ini bisa kita tulis sebagai 2πr theta topi positif gitu ya. Nah, sementara B-nya itu kan searah sama sumber tegak. Berarti bisa kita tulis B2 dikali Z topi aja. Kalau misalkan ini aku anggap sumber tegaknya terus sumber Z. Berarti B2 dikali Z topi kayak gitu. Oke. Nah, berarti ketika kita kali cross, kita sama aja kayak dapat 2πr theta topi dikali cross dengan B2 Z topi. Angkanya dikedepanin semua, 2πr B2. Belakangnya berarti tinggal sisa theta topi dikali cross dengan Z topi. Kayak gitu. Nah, tadi theta cross Z hasil apa? Tadi itunya, oh, Nih, diagram. apa di cross apa? Theta di cross Z, oh sorry, bukan Z. Theta di cross sama sumbu Z. Sumbu Z itu kan K topi. K topi. Theta di cross sama K jadinya apa? Kartok. Jadi R topi kan? Berarti ini jadi 2pi R B2 arahnya adalah R topi. Kayak gitu. Berarti nanti gaya gaya apa? Gaya listrik, gaya magnetnya F32 itu bisa kita tulis sebagai I3 dikali 2pi R B2 gitu ya. R topi. Kayak gitu. Nah, ini adalah vektor dari gaya magnetnya. Baru sekarang kita masukin I3 sama B2 nilainya. Tadi kan di soal yang C, I3 itu adalah A dikali I2. Terus B2 itu tadi nilainya adalah sama dengan B1 kan ya. Yaitu mu nol dikali I1 dibagi 2 pi R. Ya gitu. Nah, sementara I2 tadi berapa kalinya I1? Yang di soal yang A. Mana tadi? Tadi kan di soal yang A itu I2-nya adalah, soal yang B, sorry. Ini. I2-nya adalah 25 per 16 I1. I2-nya adalah 25 per 16 pi dikali I1. Oke. Nah, jadi dari sini kita dapat I3 itu sama dengan 25 dibagi 16 pi dikali A dikali I1. Kayak gitu. Oke. Nah, ini I3-nya, ini B2-nya. Kita nyatakan dalam I1 semua biar kelihatan eh, perbedaannya gitu. Nah, jadi nanti gaya listrik, gaya magnetnya F32-nya tadi, gitu ya, itu adalah, tadi berapa? Ini kan ya, I3 dikali 2 pi R dikali B2. Berarti I3-nya itu adalah 25 per 16 pi A1, A dikali I1, dikali 2 pi R dikali B2. B2-nya adalah ini, mu 0 I1 dibagi 2 pi R. Nah, berarti 2 pi R habis, ini tinggal sisa mu 0 dikali 25 per 16 pi gitu ya, dikali I1 kuadrat dikali A. Kali I1 kuadrat dikali A gitu ya, dikali dengan R topi tadi arahnya. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat F32-nya ini arahnya kemana? R topi kan ya. R topi itu adalah arah radial. Oke. Nah, karena R topinya itu arahnya radial, maka bayangin bayangin kita punya dua kawat kayak gini. Kita punya dua kawat kayak gini.
arah gayanya itu radial, berarti menyebar ke segala arah kayak gitu. Artinya apa? Artinya adalah kalau kawat ini ditarik ke segala arah dan kita kita anggap bahwa si kawat itu nggak bisa melar gitu ya, maka posisi kawat itu bakal tetap diam kan ya? Iya nggak? Hmm. Berapapun nilai dari konstanta A kecilnya ini. Kan tadi angkanya nggak diketahui ya. Berapapun nilai dari angka ini, karena arah gayanya itu adalah radial, maka si F32-nya ini bakal tetap diam. Jadi nggak bakal mendekat ke dalam ke kawat yang apa ke kawat yang pertama atau nggak bakal menjauh juga. Gitu. Jadi jawabannya adalah si posisi kawat yang ketiga ini bakal tetap diam aja karena arah gayanya adalah airtopi ya gitu. Nggak peduli berapapun nilai dari A-nya. Mau dia positif, mau dia negatif, mau dia nol gitu ya. Si A-nya ya tetap aja arahnya tetap airtopi. Jadi si kawat itu nggak bakal ketarik atau menjauh dari kawat yang pertama kayak gitu. Oke, Oke. sampai sini ada pertanyaan? Eh, tapi sebenarnya soal ini tuh bisa dikerjain pakai koordinat yang kartesius doang apa enggak sih? Sebenarnya bisa. Kalau bisa tuh pas diemnya itu ininya arahnya bakal apa? Arah, kalau ini kan topi, Nah, barangkali bakal apa? ambil aja salah satu titik di ininya. Bukan salah satu titik ya, dua titik misal. Dua titik pada si kawatnya. Katakanlah ambil dulu di titik yang ini nih. Kalau di titik yang ini kan tadi arusnya lagi kemana? Lagi ke bawah kan ya, kayak gini, Hmm. kayak gitu. Terus kalau medan magnetnya di titik manapun pasti ke kanan kan ya. Nah, terus kita terapkan nih cross product di sini atau aturan tangan kanan. Kalau aturan tangan kanan kan berarti jempolnya ke ngikutin arah arus ke bawah, terus empat jarinya itu ngikutin B2. Berarti ntar telapak tangannya kemana? Keluar ke depan. Ke depan kan ya, keluar keluar bidang kayak gitu. Nah, itu kalau kita ambil di titik yang sini. Terus sekarang kita coba di titik yang lain, misal di sini, yang di belakangnya. Kalau di sini arah arusnya lagi kemana? Mas. Lagi ke atas kan ya, B3-nya. Tapi B-nya kan tetap ke kanan. Mhm. Jadi kalau kita cross product lagi, telapak tangan kita kemana? Hmm. Oke, Ke dalam dalam. bidang kan ya, Mhm. kayak gitu. Nah ini dua titik yang saling berseberangan, arah gayanya berlawanan. Sementara besar arusnya kan sama, besar B2-nya juga sama, ya nggak? Mhm. Artinya kita punya dua gaya yang arahnya berlawanan tapi besarnya sama. Artinya apa? Total gayanya nanti Hmm. No. bakal sama dengan nol, kayak gitu. Oke, Oke. jadi bisa kayak gitu cara ngebuktiinnya kalau pakai koordinat kartesian. Ya cuma apa ya? Nulis kata-katanya bakal lebih panjang Hmm. penjelasannya. Harus pakai kata-kata gitu kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan pakai koordinat silinder tadi itu full matematik, jadi lebih enak aja gitu bahasanya pakai bahasa matematika. Oke, Oke. tapi intinya bisa pakai koordinat apapun. Cuma gimana cara kita menyampaikannya aja. Ada lagi? Enggak. Oke, kita lanjut lagi berarti magnetostatik yang satunya lagi ya. Mana lagi? Nah yang ini. Terus tinggal magnetostatik sama satu lagi rangkaian, oh, sorry, rangkaian listrik. Nah ini kita punya spektrograf massa. Ya. Jadi ada suatu ion yang dipercepat melalui perbedaan potensial V gitu. Di antara titik S dan titik P. Oke. Nah, kemudian ion memasuki sebuah juring lingkaran bermedan magnet seragam B dengan sudut 60 derajat si juringnya dan ditangkap oleh suatu plat fotografik di C.
Jarak antara titik P dan titik C itu adalah D. Gitu. Jika muatan listrik ion adalah Q dan massa ion adalah M, maka nilai perbandingan Q per M adalah, nah ini adalah spektrometer massa yang kayak aku bilang gitu ya. Jadi kayak dengan kita memanfaatkan pembelokan dari si siapa? Pembelokan dari muatan listriknya atau ionnya itu, kita bisa tahu nanti perbandingan antara massa sama muatan itu berapa. Oke, nah jadi ide kuncinya adalah ingat ion, ion itu kan ion itu kan sebenarnya kayak ini, kayak atom yang muatannya itu nggak seimbang karena kehilangan elektron atau kelebihan elektron kan. Jadi bisa kita anggap aja dia kayak kayak muatan listrik biasa gitu, kayak partikel bermuatan listrik. Nah, jadi ingat ide kuncinya adalah kalau kita punya partikel bermuatan listrik atau muatan titik gitu ya, terus dia masuk ke dalam medan magnet, dia bakal mengalami apa? Di melengkung gitu lintasannya. Melengkungnya membentuk lintasan Di petal. Eh, lintasan busur lingkaran ya. Unsur lingkarnya. Jadi selama dia bergerak di sini, dia ya udah ngikutin busur lingkarannya atau gaya magnet yang bekerja itu bakal selalu jadi gaya sentripetal yang arahnya itu ke pusat lingkaran. Nah, ini gaya magnetnya gitu ya. Jadi selama di dalam daerah yang ada medan magnet ini yang bentuknya kayak pizza 60 derajat ini, itu berlaku gaya magnet sama dengan gaya sentripetal atau Q V B sama dengan M V kuadrat dibagi R gitu ya. Nah, dari sini kita bisa dapat perbandingan Q per M ya. Q per M itu sama dengan V dibagi B dikali R kayak gitu. Nah, pertanyaannya ada variabel yang belum kita punya itu adalah V-nya berapa. Kecepatannya kita nggak tahu. Terus kalau B-nya kan tahu ya. B-nya tahu, R-nya kita juga belum tahu. Oke. Jari-jarinya kita belum tahu. Jadi ini harus kita cari dulu kecepatan dan jari-jarinya. Buat nyari kecepatan itu bisa kita pakai dari ini, dari beda potensialnya. Oke. Bentar, antara titik S sama titik P, anggap titik S sama titik P itu ini kayak miring gitu. Jadi ini kayak tembakan, si ionnya tuh ditembakin dari sini lewat sini. Gara-gara di ini ada beda potensial sebesar V gitu. Nah, apa yang menghubungkan kecepatan dengan beda potensial? Tahu nggak? Hmm, Atau berarti gini, pertanyaan yang lebih simpel, apa yang menghubungkan beda potensial dengan kerja? oh yang eh, U sama dengan Q kali beda potensial. Ya, kerja yang dilakukan oleh suatu beda potensial itu sama dengan adalah Energi. I dikali dengan beda potensial ya kan ya. Hmm. Nah ingat, kerja itu sebanding dengan energi apa? Kalau kita ada benda diam, kita kasih kerja, jadi bergerak gitu kan. Berarti sebanding dengan energi apa tuh? Energi Yang ya, benda kalau bergerak punya energi apa? kinetik. Kinetik. Jadi kerja yang dikasih sama si potensial ini nanti bakal memberikan energi kinetik ke bendanya. Gitu. Atau W sama dengan delta EK. Delta EK. Nah ini teorema usaha energi, jangan sampai lupa. Energi kinetik itu apa? Delta EK itu apa? Energi kinetik akhir dikurangin energi kinetik awal. Awalnya anggap aja si ionnya itu diem di plat sini. Berarti energi kinetik awalnya anggap aja nol kan. Berarti nanti dapat kerjanya itu adalah tinggal setengah mv kuadrat aja. Yang mana v kuadrat itu kecepatan akhirnya dia ketika dia ditembak. Berarti dari sini kita dapat Q dikali V gitu ya. Sama dengan setengah M V kecil kuadrat. Ini aku kalau tulis V-nya kayak gini maksudnya V kecil ya, kecepatan. Kalau V-nya kayak gini V gede, tegangan gitu. Biar nggak ketukar. Berarti dari sini kecepatannya kita dapat adalah Q per M
dikali 2 kan ya. Terus diakar. Sorry, Q per MV dikali 2 diakar. Kayak gitu. Nah, ini kecepatannya. Oke, sekarang jari-jarinya. Jari-jarinya itu bisa kita ukur dari apa? Dari geometrinya. Mau nggak mau kita harus mainan geometri. Nah, ini kan dikasih gambar di sini kalau misalkan ketika si ionnya masuk ke dalam jurik lingkarannya ini, dia membentuk sudut 90 derajat kan ya. Kalau ini 90 derajat, maka ini juga adalah 90 derajat ya nggak? Hmm. Oke. Nah, terus jurik lingkaran itu adalah besarnya 60 derajat. Oke. Nah, kalau ini 90 terus ini 60 derajat, ini kalau aku tarik garis lurus kayak gini, sama kayak gini, maka ini berapa derajat? Hmm. 60 juga kan ya? Mm-mm. 60 juga. Nah, ini 60 derajat ya. Kalau ini 60 derajat, segini itu kan adalah berapa? 90 derajat ya nggak? Hmm. Nah, berarti kalau ini aku potong, sorry salah. Kalau ini aku potong segini, berat gitu. Maka segini tuh berapa? Hmm. Berapa? 45. Kenapa 45? Eh, eh, Berapa? hmm, Ayo. 60 deng ya. Ini berapa? 60 juga. Karena totalnya adalah dia membentuk 80. 180 derajat kan satu garis lurus. Ini 60, ini sama. Jadi pasti yang sisanya tuh 120. Jadi pasti ini 60 derajat, ini juga 60 derajat. Kayak gitu. Nah, kalau ini 60 derajat, segini berapa? 30 ya. Hmm. Kan dia segitiga siku-siku. Ini 90, ini 60, ini 30. Nah, kalau kita udah dapat segitiga siku-sikunya, kita bisa dapat nih jari-jari dari si lingkarannya. Nah, kan kita dikasih tahu bahwa ini ya, sorry. Kita dikasih tahu bahwa jarak dari titik P ini, titik P sini, titik P ke titik C itu adalah sama dengan D. Ya. Jarak dari ujung kiri ke ujung kanan itu adalah D. Nah, sementara setengah jaraknya itu sama kayak apa? Sama kayak ini kan ya? Sama kayak sisi miring dari lingkarannya, iya nggak? Sisi miring dari segitiganya. Ini setengah D nih. Sini. Jadi kita punya segitiga siku-siku yang kayak gini. Ini setengah D, ini setengah D, ini 60, ini 30, ini 90. Kayak gitu. Oke. Hmm. Nah, kita bisa dapat sisi yang mana lagi, Bang? Bisa dapat sisi yang ini dong. Iya nggak? Mm-mm. Dengan pakai apa? Perbandingan Iya. sin Dari dari sudut 30 derajatnya. Berarti sin 30 sama dengan sisi yang ini, katakanlah ini sisanya namanya D kecil ya. D kecil dibagi sama setengah setengah D. Dibagi depan dibagi miringnya gitu. Berarti D kecil sama dengan setengah D dikali sin 30. Atau sama dengan setengah D dikali setengah. Berarti seperempat D ya. D kecilnya. Oke. Nah, kalau D kecilnya itu seperempat D itu adalah segini kan. Tapi belum belum satu jari-jari ya. Berapa ya? Bentar, kita pikirkan dulu.
Oh, sorry, sorry. Iya, bener, jari-jari. Kan jari-jari yang kita ukur adalah jari-jari ketika dia belok aja, bukan jari-jari dari gambar ini ya. Tapi kan jari-jari dari apa, gerak lingkarnya dia. Sorry. Nah, gerak lingkarnya dia kan sama aja kayak cuma gini doang. Ya kan? Di sini doang nih. Nah, ini adalah lintasan dari si ionnya. Jadi tadi jarak yang kita ukur dari tengah dari pusat lingkaran ke ujung-ujung dari lintasan ini itu adalah jari-jari dari si gerak melingkar ionnya ketika dia di dalam si juring lingkaran. Berarti D kecil ini sama aja kayak jari-jari dari si ionnya L gitu. Ketika dia bergerak melingkar akibat pengaruh daya magnet. Oke. Nah, R-nya udah dapat nih. R-nya adalah seperempat D. Terus V-nya adalah ini. Ya udah, berarti kita dapat kan ya perbandingan Q per M-nya. Kan tadi Q per M itu adalah apa tadi? V B per B. V per B kali R. Berarti sama dengan V-nya itu adalah ini. 2 Q per M dikali beda potensial di akar per B dikali seperempat D. Nah ini mau nggak mau kita kuadratin dulu ya. Kita kuadratin kedua ruas berarti Q kuadrat per M kuadrat sama dengan 2 Q per M dikali V besar gitu ya, dibagi 1/16 D kuadrat dikali B kuadrat. Nah, kalau Q per M-nya dicoret, jadi tinggal Q per M doang gitu ya. Jadi tinggal pangkat 1. 16-nya naik ke atas kan. Jadi 2 dikali 16 dikali V dibagi B kuadrat D kuadrat. Atau sama dengan 32 V per B kuadrat D kuadrat. Nah, ini adalah perbandingan Q per M. Kayak gitu. Oke, kamu siapa benar? Enggak. Belum ya? Hmm. Oke, terus kalau yang B-nya, waktu tempuh ion mulai dari titik P hingga titik C. Waktu tempuh dari mulai dia bergerak ke sini sampai ke ujung sini. Nah, ingat ide kuncinya, ketika dia bergerak di bawah pengaruh medan magnet, kecepatannya gimana? Besar kemarin. Tetap. Tetap ya. Jadi medan magnet tuh cuma buat ngebelokin dia doang gayanya. Nah, kalau kalau kecepatannya tetap, berarti waktu tempuhnya itu bisa kita cari dari jarak totalnya dibagi sama kecepatannya doang kan ya. Nah, jarak totalnya itu sama aja kayak ini. Jarak ketika dia belok di sini, di lintasan yang miring. Sorry. Jarak ketika dia gerak lurus di sini. Ini kita kasih nama lintasan S1 gitu ya. Terus jarak ketika dia melengkung di sini. Ini kita kasih nama S2. Terus jarak ketika dia lurus di sini. Ini kita kita kasih nama S3. Kayak gitu. Nah, S1 itu sama aja kayak sisi tegak dari segitiga yang tadi udah kita punya kan. Kalau sisi miringnya setengah D berarti S1 pakai apa? Nyarinya. Terus. Pakai cos 30 aja kan. Cos 30 sama dengan setengah D dibagi S1 kebalik. S1 dibagi setengah D. Atau dapat S1-nya itu adalah cos 30 itu kan setengah akar 3 ya. Berarti seperempat akar 3 dikali D. Nah, S1 sama S3 itu sama. Kan simetris kan ya. Hmm. Yang lintasan lurus di sini sama lintasan lurus yang sebelah kanan. Berarti ini nilai sama dengan S3. Sama dengan S3. Nah, kalau S2 itu kan sama aja kayak, apa sih namanya? Panjang dari busur lingkaran yang sudutnya 60 derajat ini. Hmm. Berarti S2 bisa kita cari dari theta dikali R aja. Theta dikali jari-jari dari lingkaran ini. Nah, tapi ingat tetanya kita jadikan radian dulu. 60 derajat dijadikan radian loh. Pi per 3 ya. Hmm. Tetanya adalah 60 derajat. Sudut dari busur lingkaran dijadikan radian. Berarti pi per 3. Nah, berarti S2-nya adalah pi per 3 dikali R. R-nya itu tadi seperempat D. Kayak gitu. Jadi tinggal kita jumlahin.
Maka ini S1 tambah S2 tambah S3 dibagi kecepatannya. Hmm. Nah, S1 itu tadi eh, seperempat akar 3D. Tapi S3-nya juga sama, berarti jadinya 2/4 akar 3D. Ditambah sama 1/12 Pi dikali D. Dibagi V. V-nya itu tadi adalah ini ya, 2 per Ki M. 2 Ki per M dikali V besar. 2 Ki per M dikali V besar. Nah, tapi kan tadi Ki per M yang kita udah dapat ya di soal yang A. Masukin juga. Berarti ini yang atasnya jadi setengah akar 3 plus pi per 12 D, yang bawahnya jadi 2 V besar dikali 3 per 32 V besar dibagi B kuadrat D kuadrat di akar. 32 dikali 2 kan 64 ya, 64 di akar jadinya 8. V kuadrat di akar jadi V. Berarti yang bawah akarnya hilang semua. Berarti T jadinya sama dengan setengah akar 3 plus pi per 12. D-nya naik ke atas jadi D pangkat 3 dikali, sorry, bukan D pangkat, jadi D kuadrat ini. D kuadrat dikali B gitu, dibagi sama 8 V. Nah, ini waktunya. Oke, Eh, habis ini aman. aman. Oke, berarti sekarang soal terakhir. Atau kayaknya yang listrik nggak usah deh Kak. Soalnya aku kelasnya di Nangor, takutnya aku Oh, oke, aku oke. masih di Bandung. Oke, sorry. Ya udah, kalau gitu kita cukupkan dulu aja ya. Oke, Oke, ya udah kalau gitu, ya udah. Silakan jalan dulu deh. kasih Kak. Berarti di jalan ya. Ya, Oke. kasih.